Belum lama ini sebuah video beredar viral di Instagram. Benda seperti potongan kayu terapung dan terbawa ombak pantai. Namun warganet dibuat terkejut saat ombak tinggi menerjang. Penampakan yang sekilas seperti kayu tadi ternyata justru seekor buaya yang sedang berdiam di atas permukaan air. Dalam video, si perekam terkejut bukan main. Belum diketahui pasti di mana pantai tersebut berada. Tapi dalam rekaman video terdengar suara perempuan berteriak saat melihat buaya besar itu. Unggahan yang sudah disaksikan puluhan ribu pengguna Instagram ini mendapat banyak komentar warganet. Ada yang mengaku sangat takut dan meningkatkan kewaspadaan kepada setiap pengunjung pantai. Tapi tidak sedikit juga yang berkomentar lucu. Bukan hanya itu, beberapa tempat yang tidak terduga juga seringkali ternyata terdapat buaya. Seperti dalam video yang satu ini, tampak air tersebut sangat tenang, tak ada aliran air maupun arus, hanya ada gelembung-gelembung kecil. Untuk membuktikan apa yang ada dalam air, pria pembuat video langsung mencoba dengan melemparkan batu ke genangan air. Dan sungguh di luar dugaan, setelah batu dilempar masuk ke air, langsung muncul seekor buaya besar. Mungkin bagi para predator seperti buaya, rawa-rawa sepertinya menjadi salah satu tempat favorit mereka untuk mengintai mangsanya. Selain dua tempat tadi, gundukan rumput juga harus dihindari. Mungkin awalnya kalian akan mengira ini hanyalah gundukan rumput, dan tidak ada yang aneh ataupun hal yang mencurigakan. Tapi hati-hati, gundukan rumput ini bukan dibuat oleh manusia melainkan buaya. Dari 3 potongan video yang ada mungkin kita butuh penjelasan mengapa buaya pada video pertama begitu lihai mengapung di laut. Sementara yang kita ketahui, bobot tubuh buaya bahkan bisa mencapai 1 ton. Mengapa buaya bisa sangat tenang di dalam air? Dan untuk menjawab rasa penasaran, penting untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan buaya. Jika pada video awal tadi kalian bisa melihat bahwa buaya bisa dengan mudahnya mengapung meski dengan bobot tubuh yang berat itu, karena sang buaya memiliki daya apung yang sangat baik. Bahkan saking baiknya mereka dapat mengendalikan tubuhnya agar hanya kelihatan matanya saat mengapung. Perilaku buaya dalam menyelam, mengapung di permukaan dan melayang untuk menyergap mangsa, sampai-sampai diadopsi menjadi kapal perang krokodil hydrofoil. Tapi untuk bisa menyelam, buaya mesti menelan batu sebagai pemberat. Para ilmuwan berasumsi bahwa buaya berenang menelan batu untuk mengendalikan daya apung mereka. Batu yang tersimpan di dalam pencernaan buaya disebut dengan gastrolit atau stomach stone. Namun fungsi gastrolit dalam tubuh buaya masih diperdebatkan. Apakah memang berfungsi sebagai pemberat atau tidak? Teori lain tentang peristiwa mengapungnya buaya tadi datang dari para peneliti Australia yang menemukan bahwa buaya air asin melakukan perjalanan lebih dari 10 km dengan memanfaatkan ombak yang mengalir ke arah tujuan mereka. Selama penelitian, 8 buaya ini berkelana ke lautan. Buaya ini melakukannya dengan menumpang aliran ombak di Teluk Carpentaria yang memisahkan Semenanjung York dengan bagian barat. Aliran ombak ini terjadi secara musiman, saat musim hujan ke musim panas. Teori ini mungkin bisa membenarkan mengapa tiba-tiba seekor buaya mengapung di laut. Selain memiliki daya apung yang sangat baik yang sudah dijelaskan di awal tadi, buaya juga mampu menyelam hampir tanpa denyut jantung. Buaya muara misalnya memiliki refleks selam yang sangat baik. Bahkan jantung hewan ini hampir tidak berdetak sama sekali. Saat buaya berada di dalam air dan dalam kondisi rileks, jantung hanya berdetak setiap 40 detik, sehingga buaya muara bisa menyelam selama 1 jam tanpa masalah. Karena kemampuannya dalam mengatur detak jantungnya, tidak mengherankan jika seekor buaya bisa sangat diam berada di dalam air, karena dalam kondisi di dalam air, buaya tidak membakar energi. Hal ini juga menjadi alasan mengapa buaya dapat bertahan hidup tanpa makanan selama berbulan-bulan bahkan 1 tahun. Ketika akan bertelur, buaya betina segera mencari tempat yang tepat untuk membangun sarangnya. Mereka biasanya menggali lubang yang dangkal di pasir, lumpur yang ada di tepi hutan, tak jauh dari sungai, atau mereka membuat gundukan dari daun-daun kering. Setelah bertelur, buaya betina kembali ke air.
Tapi hati-hati, buaya sebenarnya tidak benar-benar pergi. Buaya akan tetap berada dekat sarang untuk melindungi telurnya selama masa inkubasi, yakni 2 dan 3 bulan, bergantung dengan jenis buayanya. Ada hal yang menarik dari cara buaya bereproduksi. Jika kebanyakan jenis kelamin hewan sudah ditentukan sejak terjadinya pembuahan, jenis kelamin buaya justru baru akan ditentukan setelah induknya mengeluarkan telur dan menguburnya di sarang. Nantinya suhu di sekitar sarang akan menentukan jenis kelamin si bayi. Suhu hangat akan membuat si bayi berkelamin jantan, sedangkan suhu rendah akan membuat bayinya jadi betina. Maka sarang buaya yang terpapar sinar matahari biasanya akan menghasilkan bayi jantan, sedangkan sarang di tempat sejuk akan menghasilkan bayi betina.